Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Syahputra dengan NIM 2404110204. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tutorial membuat peta perubahan garis pantai menggunakan aplikasi ArcGIS Map. Selamat menonton semuanya. Tutorial videonya ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman bisa buka ArcGIS-nya dulu. Terus teman-teman klik layers, habis itu klik kanan add data. Nah, masukkan data teman-teman tadi. Nah, setelah teman-teman masukkan data, teman-teman masukkan composite band-nya dengan cara klik toolbox, pilih rasters, composite band, lalu teman-teman ubah teman-teman masukkan semua data-data yang teman-teman download. Lalu environment teman-teman output work plus, di sini teman-teman ganti same as display, teman-teman klik OK saja. Lalu teman-teman lanjut masukkan data yang 2025. Nah, teman-teman bisa ulangi caranya seperti tadi. Lalu teman-teman klik OK. Nah, tampilan petanya bakal jadi seperti ini. Lalu teman-teman uncentang saja seperti yang ada di layarnya. Teman-teman tinggal uncentang saja. Lalu teman-teman zoom di pulau yang teman-teman ingin buat peta perubahan garis pantainya. Di sini aku menggunakan pulau penyengat ya teman-teman. Lalu teman-teman klik katalog, pilih new file, lalu teman-teman ubah namanya menjadi penyengat 2020. Lalu feature stepnya teman-teman ubah ke polygon. Nah, teman-teman bisa ikuti saja ini. Pilih UTM-48, lalu teman-teman klik OK. Lalu teman-teman klik katalog lagi, teman-teman ke new, ke shape file, teman-teman masukin pula yang ini 2025 ya teman-teman. Feature stepnya teman-teman ubah ke polygon. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. BGS 1984, UTM-nya 48 teman-teman. Lalu teman-teman klik penyengat 2020, teman-teman start editing, ke editing windows, terus ke create feature, klik 2020 nya, lalu ke polygon untuk mendigitasi peta. Selanjutnya teman-teman digitasi peta. Teman-teman di step ini teman-teman harus agak lebih hati-hati ya, supaya petanya jadi lebih rapi. Lalu teman-teman save edit, lalu stop editing. Teman-teman unchecklist pada pulau penyengat 2020 nya, lalu teman-teman ulangi step tadi untuk mendigitasi peta yang 2025. Nah, teman-teman bisa ikuti saja langkah-langkah seperti yang ada di layar ini. Lalu teman-teman klik dua kali, klik editor, save editing, lalu stop editing ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lanjut checklist yang tadi. Lalu sekarang teman-teman unchecklist untuk RGB-nya teman-teman. Nah, tampilannya bakal jadi seperti ini teman-teman, bakal jadi putih. Lalu teman-teman ke search, klik polygon to line. Nah, teman-teman pilih yang paling atas. Nah, di sini teman-teman masukkan yang 2020 ke environment lagi, terus teman-teman ubah lagi ke same as display, lalu teman-teman klik double OK. Nah, di sini agak error nih teman-teman. Kita ulang ya stepnya. 2000. Nah, oke, udah benar nih teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke buffer. Nah, sama saja seperti tadi teman-teman. Teman-teman masukkan yang polygon to line yang 2020, lalu line selanjutnya teman-teman ganti ke 25. Nah, lalu teman-teman klik OK. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman pada peta yang teman-teman telah buat. Lalu teman-teman ubah namanya menjadi polygon to line buffer biar lebih gampang ini teman-teman.
lalu teman-teman klik lagi polygon to line, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa search dulu ya supaya terganti file formatnya. Lalu, nah seperti ini kan error terus teman-teman. Di sini aku lupa buat klik searchnya. Setelah klik search, pilih paling atas, lalu teman-teman masukin saja. Nah, tampilannya bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, biar gampang teman-teman klik properties lalu ubah namanya ya teman-teman biar gampang. Lalu teman-teman apply, baru teman-teman oke. Lanjut teman-teman ke users, klik new, klik personal, lalu teman ubah namanya menjadi DSISMDB. Teman-teman bisa ulangi stepnya, ke new, ke feature class, lalu di sini teman-teman masukin baseline ya teman-teman. Nah, ubah ke line features, lalu next ubah ke zone 48, finish saja ya teman-teman. Lalu di bagian sini teman-teman bisa ubah namanya menjadi shoreline ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman gunakan UTM-nya sesuai yang di awal ya teman-teman, yaitu UTM 48. Nah, di sini unchecklist semuanya kecuali Pulau Penyengat 2020 serta baseline-nya teman-teman. Lalu teman-teman pilih. Nah, tampilannya bakal jadi seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman double klik pada garis terluar, lalu teman Ctrl C, Ctrl V, lalu oke. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa save edit dulu, baru teman-teman stop. Nah, ulangi step berikutnya dengan cara menceklis garis shoreline dan baseline-nya dimatikan, lalu ke penyengat 2025-nya dihidupkan. Nah, teman-teman bisa ambil garis paling dalam. Nah, kita klik shoreline, kita ambil garis paling dalam dulu ya teman-teman. Ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, teman-teman klik oke, lalu teman-teman Ctrl C, Ctrl V lagi, baru teman-teman save editing, lalu teman-teman stop editing. Lanjut, teman-teman bisa ini teman-teman pilih shoreline, checklist semuanya, ke add files, lalu teman-teman di bawahnya teman-teman buat lagi baselines seperti ini, add files, oke, close. Lalu teman-teman start editing lagi, pilih ke shoreline. Nah, di sini teman-teman bisa ulangi step yang tadi. Open attribute features. Nah, di sini teman-teman masukin tanggalnya teman-teman. Di sini tanggal aku tanggal 10 bulan 3 2020 ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang keduanya bulan 6 tanggal 6 bulan 7 2025 ya teman-teman. Lalu untuk DSIS ANSI-nya teman-teman klik 1 untuk yang pertama, dan yang kedua itu teman-teman klik 2. Lalu teman-teman save edit, lalu stop editing. Nah, di sini teman-teman bisa langsung X saja. Terus start editing lagi ke shoreline, ke baseline. Nah, klik baseline lalu open attribute table. Nah, di sini teman-teman ubah tanggalnya lagi ke DSIS ID-nya teman-teman masukin 1, yang grupnya juga 1 teman-teman, lalu save editing. Nah, teman-teman bisa checklist langsung ke set default parameter. Pertama itu teman-teman baseline, lalu teman-teman klik ID, SIS group. Nah, di sini ke search. Nah, lalu teman-teman right. Nah, untuk shoreline-nya teman-teman bisa ikutin yang di atas ya, DSIS date ANSI. Nah, untuk meternya udah benar. Lalu teman-teman ke metadata. Untuk yang di metadata ini, berhubung aku udah ngisi semuanya, jadi aku langsung skip saja ya teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ya ini proses yang menentukannya teman-teman, apakah peta kita itu akan jadi atau enggak. Nah, di sini proses penentuannya teman-teman. Teman-teman klik transact, lalu ke oke. Nah, tunggu dia loading. Oke, udah jadi transaknya teman-teman. Selanjutnya teman-teman klik editor, salah teman-teman, bukan editor, ke base map, pilih yang imagery. Nah, tampilan petanya bakal jadi seperti ini teman-teman kalau teman-teman pilih imagery. Lalu ke view, ke layout view. Nah, di sini
Aku gunakan formatnya itu landscape ya teman-teman, bukan portrait. Sebenarnya itu tergantung dari format yang teman-teman ingin buat. Di sini aku buat formatnya itu landscape, lalu kertasnya aku ubah menjadi A4. Nah, lalu aku klik OK. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal sesuaiin aja. Nah, proses ini memang memang agak rumit ya teman-teman dibanding proses-proses yang lain. Nah, teman-teman properties untuk munculkan gridnya. Nah, teman-teman bisa checklist yang di bagian left and right, yang di bawah itu ya teman-teman, yang vertical labels. Nah, jika teman-teman dari awal menggunakan format tulisannya TMR, maka sampai akhir teman-teman juga harus menggunakan format TMR ya teman-teman. Nah, di sini aku salah masukin nih. Aku belum masukin, udah aku benerin. Lalu teman-teman masukin scale text. Nah, incinya teman-teman ubah cm, lalu ini salah teman-teman, ntar ya teman-teman. Nah, teman-teman ubah ke kilometer, teman-teman apply dulu, baru teman-teman oke. Nah, lalu teman-teman bisa sesuaiin aja ukuran sama ketebalan hurufnya. Oh iya teman-teman, videonya aku cepatin ya supaya loadingnya nggak lama, soalnya bikin peta ini yang lama itu di bagian loadingnya teman-teman. Nah, teman-teman fontnya, teman-teman blok, lalu teman-teman apply, lalu ke insert, ke scale bar. Nah, di sini aku milih scale bar yang nomor formatting yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ubah lagi, teman-teman sesuai format yang ditentukan oleh perusahaan, instansi, atau lab yang teman-teman ikuti. Nah, untuk membuat kotaknya teman-teman tinggal klik rectangle, lalu akan ada tampilan kotak seperti itu. Teman-teman tinggal seret saja. Teman-teman blok, teman-teman pindahin. Sebenarnya cara ini bisa juga teman-teman klik satu-satu ya teman-teman, atau teman-teman langsung pindahin semua dengan garis panah 2 itu ya teman-teman. Nah, teman-teman next ya sampai finish ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal sesuaiin aja. Apply to labels. Oke, nah tinggal teman-teman sesuaiin. Lalu sini aku masukin data frame-nya dulu. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik sumber petanya. Ini sumber petanya itu ada Citra Satelit Landsat 8 pada tahun 2020. Yang kedua itu Citra Satelit Landsat pada tahun 2025 ya teman-teman. Kenapa aku pilih 5 tahun? Karena biasanya perubahan garis pantai itu akan terlihat jelas setelah 5 tahun ke atas teman-teman. Sebenarnya bisa di 2 tahun atau 3 tahun, cuman nanti garis pantainya itu kurang kelihatan teman-teman, atau kurang jelas. Nah, jadi setelah selesai, nah tampilan petanya ini setelah teman-teman masukin nama teman-teman, logo instansi atau logo kampus teman-teman, nah tampilan petanya bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ekspor petanya saja. Nah, kita tinggal cek di file download teman-teman. Nah, bakal jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang
pembuatan peta garis pantai dengan menggunakan aplikasi ArcGIS Map. Nah, jadi sekian sedikit tutorial dari aku. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton teman-teman.